Halo, halo. Terus kenapa Ada tadi? lagi Sinyal tadi lagi. pertanyaan I saw. Apa itu? Bahas soal culture shock. El? Nah, ya halo, halo. Tadi keputus. Tadi El? ngehang gitu. It's okay. Ada yang nanya Gimana, soal gimana? culture shock, El? El? Culture shock. Hmm, nggak terlalu culture shock sih, karena gue pas kebetulan juga nyampe sini, terus langsung main bola, ketemu orang-orang Indonesia juga, ketemu satu foundation, juga rame orang Indonesia, jadi kebetulan nggak terlalu culture shock sih, karena kebetulan banyak teman Indonesia juga di sini. Hmm, that's nice. Mm-mm. Terus kayak rencana setelah selesai kuliah nih, lo ada rencana kerja di London atau mau langsung balik ke Jakarta aja? Eh, rencana kerja di London kayaknya nggak ada sih, karena gue juga baru buka bisnis kan, jadi mungkin lanjutin bisnis aja di Jakarta. Dan kalau planning S2 sih mungkin ada, cuman nggak langsung sih kayaknya. Oke. Okay. Cuman Dan mungkin nanti S2. S2 mau di London juga atau Di London agak, mungkin di UK ya, agak menarik sih, cuma setahun doang soalnya. Yang setahunnya itu bikin menarik sih, jadi. Tapi cuman yang pasti sih nggak langsung sih, nggak langsung ya, S2. Mau ngasih gap year dulu mungkin. setahun tapi stres El gila setahun semuanya tidur deh. Iya sih, cuman worth it lah setahun buat S2. Ya. Eh, Kak pernah struggle nerima materi pelajaran dalam bahasa Inggris nggak? Dan gimana cara kakak handle itu? Awal-awal foundation gue lumayan struggle sih, karena kebetulan gue juga bukan dari sekolah yang international school, dan gue juga nggak terlalu kebiasaan ngomong bahasa Inggris, jadi awal-awal pertama pindah ke London cukup struggle sih, cuman ya belajar dan nonton film, nonton film aja sih, nonton film tanpa subtitle. Terus juga yang struggle tuh malah awal-awal nonton nonton bioskop di sini, nonton Avengers 3 jam nggak pakai subtitle, agak wah nggak ngerti tuh ngomong apa tuh. Iya, Lebih struggle nonton movie malah di sini. iya, Lebih iya. pakai subtitle. Apa bioskop di sini juga mahal ya kayak bioskop di Iya, iya. Jakarta XX1 300 ribu lo udah dapet itu. Sama-sama makan. Hello? Lalu, Oke, okay, there you are. Oke, terus apa lagi? What other questions are there? Uh, London sama kota Lancaster jauh nggak? Nggak tahu dah tuh. Coba tanya Selika tuh. Dia lebih tahu. nah, kan bukannya lo itu ya suka lomba bola ke different cities? Suka-suka. Ya. Biasanya ke Oxford, ke Newcastle, ke mana ya? Ke sempet ke Belanda juga, ke Groningen, sama pakai Oh, London. oh oke. Itu kalau visa itu visa sendiri-sendiri atau? Urus masing-masing, tanggung jawab masing-masing. I Jadi see. kita ngurusin masing-masing, yang terus kita berangkat ke Belanda, landing bola. Hmm. Berarti itu ya bola PP London cukup aktif juga ya? Cukup cukup waktu, cuma karena sekarang karena pandemi ini jadi sedikit nih orangnya, karena masih banyak yang stay di Jakarta kan. Jadi Iya, sini cuma sedikit sekarang. yeah, it's true. Apalagi ini ada Ini question apa? ada yang nanya kapan graduation. Kita Hmm. kapan sih graduationnya? Agustus kan? Agustus awal Agustus ya? 2020. Kira-kira kita ini tuh nggak tuh online nggak tuh? Nah, sekolah gue udah bilang kalau kalau apa namanya examsnya tuh udah pasti bakal online. Jadi kemungkinan untuk graduation online-nya juga tinggi. Kalau Waduh, sekolah lo, gue belum ngecek sih, cuman kayaknya sih graduationnya sih online juga sih, karena sejauh ini sampai bulan Maret tuh kelasnya masih online, iya kan? sampai bulan Maret. Jadi kemungkinan masih nambah sih kalau case masih gini-gini aja. Ya, soalnya gue nih anak biochemistry L. Jadi Mm, gue tuh ada kelas-kelas praktek, ya mm, kan? Nah, selama online ini eh, bayangin gak lo, kelas praktek tuh dibikin jadi kayak online gitu. Jadi kita pakai software terus ada apa namanya robot-robot kayak gitu. It really mm. it
not really convenient. Cuman karena itu jadi Januari mau nggak mau buat fakultas kita tetap harus datang ke sekolah biar lanjutin iya. Karena emang biochemistry ya. gitu. Kalau bisnis kayaknya nggak perlu datang deh. Examnya juga jadi online semua sih yang semester ini. Iya. Mm. Cuma enaknya Kayak enaknya exam online dapat waktu 24 jam sih. iya bener Mm. dapat waktu 24 jam. Waktu itu lo Maret berarti waktu itu terakhir exam kapan ya? Mei ya? Mei exam Iya, online juga kan? online juga. Online semua. Iya. Iya bener. Gue juga waktu itu examnya 24 jam essay terus open book lagi kan? Iya, open book juga itu enaknya itu sih. Ujiannya Iya. jadi lebih mudah. Iya. Terus apa lagi nih? Ada kesempatan. Setelah graduate di sana ada kesempatan untuk dapat visa tinggal nggak atau apply kerja di UK? Ini Itu dia. yang setelah Brexit ya? Angkatan Iya. setelah Brexit ya? Jadi baru nanti tahun 2021 UK government keluarin graduate visa buat murid-murid yang udah punya tier 4 visa mau apply buat kerjaan dan yang lain-lain. Walaupun belum dapat kerjaan, nggak apa-apa bisa apply buat graduate visa ini. Jadi dikasih 2 tahun buat cari kerja di UK. Kita nggak Ya. dapat kan ya? Kenapa? Kita nggak dapat ya? Dapat, dapat. Dapat kita. Bisa tapi bisa harus apply dulu. Jadi Oh, sebelum iya. tier 4 visa kita expire, kita Oh. apply dulu Dapat buat dua tahun ya? ya buat 2 tahun. Lumayan tuh. Bentar. Iya, lumayan kalau ada yang mau cari kerja, belum sempat dapat kerja pas third year. What else? Apa aktivitas di kampus yang bikin ngangenin? Aktivitas di kampus yang bikin ngangenin, ya ketemu temen sih. Jadi kebetulan juga gue itu baru deket sama teman-teman luar negeri gue, terus baru kayak sering ngumpul. Lockdown. Agak sedih juga sih. There's a question from an ambassador. Hi Al, this is Desra Percaya, new Indonesian ambassador to UK, Ireland, and IMO. Any suggestion for me as the new ambassador? Will be arriving early December. Waduh. Apa ya? Suggestion. Berat banget nih. Oh ini tadi calon dubes UK untuk Ireland ya? Untuk UK dan Ireland ya? Do you have anything to say maybe? Like just best wish? Ya, just best wish lah. Nanti insya Allah saya mampir lah. Karena saya suka rumahnya, keren. Rumahnya dubes. And then what else? Mau tanya Oke. Kapan ya Detail bisa apply visa postgraduate setelah lulus? Do you know anything about that? No. Okay. No clue. I'm so sorry guys. Terus, kalau keadaan religious di sana gimana? Apa sama kayak di Indo? Di sini cukup buat Muslim cukup toleransi sih, karena di sini cukup banyak warga Muslim juga dan kebetulan mayoritas masih Muslim ya. Iya. Iya sih sini. Dan itu juga sebenarnya salah satu kenapa aku pilih Inggris juga sih, karena kebetulan pas aku mau lulus SMA kan milih kuliah tahun 2017. Dan kebetulan Trump juga baru naik, itu juga salah satu kenapa aku pilih UK daripada US sih. Yeah. Lebih toleransi aja di sini. Dan kebetulan gue 2 tahun pertama tuh tinggal di daerah. Pertama gue tinggal di daerah Bangladesh, yang kedua gue tinggal di daerah Arab, dan itu tuh ada masjid juga di situ. Dan tiap pagi pun pas tahun pertama gue samping gue masjid, jadi azan subuh pun masih dengar. Oh, gue gak pernah dengar azan loh di sini. Gue masih dengar karena persis depannya dulu dorm gue tuh ada masjid. Karena emang daerah Bangladesh di Outgate East. Okay. Di kampus lo ada itu nggak sih, ada musola gitu? Musola di kampus ada. Di kampus. Jadi buat teman-teman yang khawatir ada tempat sholat atau enggak, biasanya sih di kampus-kampus ada disediakan ya sholat. Di UK lebih toleransi lah negaranya dibanding mungkin Eropa yang lain ya. Diadakan ya kan.
gitu. Malah, Jadi malah kadang juga kalau di sini sholat Jumat di musola kalau full mereka bikin dua ronde, bukan dua ronde apa ya? Dia bikin 2 kali 2 sholat gitulah, ya, dua kali sholat. oke. Ya betul. Wait, is there any question? Uh, Ya, ada difference juga Whitechapel ya betul, sampingnya Altkeep East. what other questions are there, El? Yang Loh, estimasi biaya dari awal persiapan untuk kuliah sampai sekarang pas kuliah. Sebenarnya estimasi juga beda-beda sih tergantung kuliahnya karena ada kayak harga kuliah gue sekitar 13.000 tapi temen gue juga ada yang 18.000 karena kuliahnya lebih bergengsi, tergantung jurusan juga dan tergantung juga tinggal di mana, daerah mana. Jadi sebenarnya estimasi harga tergantung kita mau tinggal di mana, daerah mana juga sih sama kuliahnya di mana. Oh iya, gue mau nanya sama lo. Lo pernah tinggal di student accommodation nggak atau selama ini flat terus? Pernah. Tahun pertama itu yang sampingnya mesti itu di student accommodation dan kebetulan waktu itu agent gue milihinnya jadi ada tiga opsi dorm dan kebetulan gue dipilihnya yang paling kacau deh. Jadi yang kitchennya kita share, terus tempat nyucinya kita share, kayak dari 4 lantai cuman ada satu mesin cuci. Itu kita wah tuh lumayan struggle sih, cuman pas gue pikir-pikir juga tahun pertama di dorm kecil gitu cukup pelajaran hidup juga sih. Hmm. Mm-mm. Tapi lo saraninnya kalau buat teman-teman yang baru mau datang nih, mending tinggal di student accommodation atau di flat sendiri? Kalau gue nyaranin sih mending setahun ngerasain tinggal di student accommodation dulu sih, ngerasain tinggal bareng teman-teman yang sebaya, terus ada karena juga itu kan juga ada common roomnya, tempat kumpulnya, tempat kayak semacam ya tempat kumpulnya lah, itu seru juga sih. Iya. Terus kayak student accommodation tuh kan pilihannya ada banyak ya. Maksudnya kayak ada yang bisa kamar mandinya di dalam, kamar mandinya di luar, Hmm. sharing tempat tidur, ada Dan yang lebih enaknya kalau student accommodation tuh dia nggak usah ngurus wifi, nggak usah ngurus air, nggak usah ngurus gitu. listrik, udah tahu jadi aja. Iya, udah sepaket semuanya. Nah kalau udah Walaupun kalau udah kadang tahun agak mahal udah ya. tahun kedua tahun ketiga udah bisa ngurus sendiri, baru tuh pindah ke flat belajar ngurus listrik ngurus air. Iya Kalau benar. tahun pertama mau gampang sih ya student accommodation dulu sih. Tapi hati-hati aja karena yang di tengah kota biasanya agak agak mahal. Mm-mm. Apalagi kan. What else is there? Kalau kalau di Westminster ada program ekstensi dari D3 ke Hmm. S1 nggak? Nggak tahu deh, ada ada kali, nggak ada kali, nggak tahu deh, coba cek di Westminsternya aja, tergantung jurusannya juga mungkin. Eh, Apa lagi ya pertanyaannya. berapa kuliahnya? Terus biasanya sampai jam berapa kuliahnya? Seminggu biasanya tuh lo kuliahnya berapa sih berapa hari seminggu? Gue kuliahnya sekitar cuman 3 hari doang dalam seminggu, sehari 4 jam, jadi sebenarnya lumayan cukup banyak waktu spare sih. Hmm, masih. Mm-mm. Terus ada yang nanya apa keperluan untuk lulus itu skripsi doang atau apa? Kita kayaknya disertasi ya bukan skripsi ya, sama nggak sih? Iya, kayak kalau di Indonesia kan setahu gue orang tuh wisuda tuh nunggu selesai skripsi dulu kan, Mm-mm. bisa bertahun-tahun eh, apa namanya depending how long mereka finish skripsinya. Kalau setahu gue tuh di UK ya programnya 3 tahun ya selesainya 3 tahun dan tahun ketiga lo udah harus ngerjain disertasi dan by Udah the end of selesai. a certain month of your third year udah harus dikumpulin Uh, disertasinya. nggak bisa ditunda berarti ya. Ya, setahu gue ya. Hmm. Hmm, Apa lagi yang nanya? minimal nilai IELTS buat kuliah di UK. Lo waktu itu IELTS juga atau TOEFL atau gimana? IELTS. Kayak waktu itu kalau nggak salah minimalnya 5,5 ya buat diterima di foundation tuh. Ya nggak sih? Kalau gue tahu sih tergantung kuliahnya ya. Jadi kalian apa kampus kalian tuh punya permintaannya Hmm. biasanya beda. Kalau foundation gue nggak tahu. Kalau foundation kemarin gue kalau nggak salah minimal tuh 5,5 deh.
Lupa nilai ALS gue. Ya kayak gitulah, ada minimalnya juga. Oh ya, ada yang nanya soal S2. Lo kalau S2 niatnya mau ngambil apa? Apa? Walaupun S2. Belum kepikiran sih, kemarin sempat kepikiran pingin bisnis, tapi juga pingin musik, tapi pingin masih mikir sih, masih jauh lah. Cuman kayaknya ini mungkin S2 sih. Cuman masalah jurusan belum terlalu mikirin banget. okay. Let's do like one more question before we close it off. Ada yang nanya, how do you balance academics with social life? How you balance it? Lebih ke time managementnya sih. Kayak ngatur kapan main, kapan belajar. Karena gue juga sebenarnya time management gue kurang bagus-bagus banget sih. Cuman karena kuliahnya nggak terlalu sibuk tadi, banyak spare waktu, jadi lebih bisa ngatur waktu sih. Kapan belajar, kapan olahraga, kapan main. Dan kebetulan kalau olahraga juga enaknya sama PPI London tuh rutin sih, setiap Sabtu selalu main bola. Jadi setiap minggu selalu ada aja acara kegiatan olahraga gitu. Yeah, that's true. Jadi guys, kalau kalian tertarik buat nyari aktivitas olahraga di PPI London, just go through our Instagram feeds. There's a lot of options there kayak cycling, football, itu ada komunitasnya sendiri. Jadi kalian kalau mau tinggal ya kan El? Ya betul. Enak tinggal join doang. Tinggal datang main. Yeah. But yeah, I think that's all the questions for today. Thank you so much, El, for coming. We really, really appreciate it. Thank you. Wih, ada Sultan Sabta tuh. Itu Siapa? idola London tuh. Sultan Oh, Sabta. but yeah, good luck for everything. Hopefully your university studies goes well. Don't forget to stay Ya, safe. thank you. Terus buat semuanya yang nonton, makasih for staying tuned. Thank you Thank for you, your thank you. time. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung reach out to us through our social media platforms. Ada Instagram, ada Facebook, Betul. TikTok now. So just check that out. And we also have a podcast coming up soon. So make sure to stay tuned to that. But yeah, stay safe and healthy, everyone. Sorry tadi kepotong. Iya, nggak apa-apa. See you guys soon. Bye, El. Thank you so much. Bye. Bye. Yo. Wih, ada Sultan lagi ngebales. Abang, gila Sultan. Yo, thank you semuanya. Yo.